Assalamualaikum saudaraku, selamat datang di Muklas Channel. Jangan lupa subscribe dan like serta nyalakan notifikasi loncengnya untuk membantu perkembangan video Islam. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang beriman, tahukah kalian cerita tentang kisah seorang lelaki dengan iblis? Tentunya iblis adalah musuh kaum muslimin hingga hari kiamat. Agar tidak penasaran, simak videonya agar mendapatkan ilmu hikmah. Dikisahkan dahulu ada sepasang suami istri. Suami istri itu hidup tentram mula-mula karena mereka saling mencintai karena Allah. Meskipun melarat, mereka taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang dilarang oleh Allah dihindari, dan ibadah mereka sangat tekun serta istiqomah. Sang suaminya adalah seorang yang alim, selalu bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sudah beberapa lama istrinya mengeluh terhadap kemiskinan yang tiada habis-habisnya. Sang istri memaksa suaminya agar mencari jalan keluar. Ia membayangkan dan berangan-angan alangkah senangnya hidup jika segala-galanya serba cukup. Pada suatu hari, lelaki yang alim itu berangkat ke ibu kota untuk mencari pekerjaan. Di tengah perjalanannya, ia melihat sebatang pohon besar yang tengah dikerumuni oleh orang-orang atau masyarakat setempat. Lalu ia mendekat sengaja mencari tahu. Ternyata orang-orang sedang memuja-muja pohon yang konon keramat dan sakti itu. Banyak juga kaum wanita dan pedagang-pedagang yang meminta-minta agar suami mereka setia atau dagangannya laris. Ini syirik, fikir lelaki yang alim itu. Ini harus diberantas habis. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menyembah serta meminta selain Allah. Maka pulanglah dia terburu-buru. Lalu sang istri heran, mengapa secepat itu suaminya kembali. Lebih heran lagi saat dilihatnya si suami mengambil sebilah kapak yang diasahnya tajam. Lantas lelaki alim tadi bergegas keluar kembali. Istrinya pun bertanya, tetapi ia tidak menjawab. Segera dinaiki kudanya tersebut dan dipacu cepat-cepat ke pohon keramat yang dijumpainya tadi. Tidak disangka, sebelum sampai di tempat pohon keramat tersebut, tiba-tiba melompat sesosok tubuh tinggi besar dan hitam. Dia adalah iblis yang menyerupai sebagai manusia yang berwujud mengerikan. "Hai, mau kemana engkau?" Iblis menghadang. Lelaki alim tersebut menjawab, "Saya hendak menuju ke tempat pohon keramat yang disembah-sembah oleh masyarakat, bagaikan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya sudah berjanji kepada Allah akan menebang roboh pohon pemujaan itu. Engkau tidak ada hubungan apa-apa dengan pohon keramat itu. Yang penting engkau tidak ikut-ikutan syirik seperti mereka. Sudahlah, pulang saja." Sontak lelaki alim tersebut marah. "Tidak boleh, kemungkaran harus diberantas.
Jawab si lelaki alim bersikap tegas. Berhenti, jangan teruskan, bentak iblis marah. Minggir kau, jangan menghalangi jalanku, bentak lelaki alim tersebut. Karena masing-masing tegas pada pendiriannya, akhirnya terjadilah perkelahian antara orang alim tersebut dengan iblis. Jika dilihat perbedaan tubuhnya, seharusnya orang alim itu dengan kasat mata mudah dibinasakan. Namun tiba-tiba ternyata iblis menyerah kalah, lalu meminta-minta ampun kepada lelaki itu. Kemudian iblis dengan berdiri menahan kesakitan, dia berkata, Tuan, maafkanlah kekasaran saya kalah. Saya tak akan berani lagi mengganggu Tuan. Sekarang pulanglah, saya berjanji. Setiap pagi apabila Tuan selesai menunaikan sembahyang subuh, di bawah tikar sembahyang Tuan saya sediakan uang emas 4 dinar. Pulang saja, jangan teruskan niat Tuan itu dulu, percayalah. Mendengar janji iblis dengan emas 4 dinar tersebut, lunturlah kekerasan tekad lelaki alim itu. Lalu ia teringat istrinya yang hidup berkekurangan, teringat akan tuntutan istrinya setiap hari. Setiap pagi 4 dinar. Dalam sebulan saja dia sudah bisa menjadi orang kaya di zaman itu. Mengingat desakan-desakan istrinya itu, maka lelaki itu pulang, patah niatnya yang semula hendak memberantas kemungkaran. Demikianlah semenjak pagi itu istrinya tidak pernah marah lagi. Hari pertama ketika si lelaki selesai sholat, dibukanya tikar sholatnya. Betul di situ tergeletak 4 benda berkilat, 4 dinar uang emas. Dia meloncat riang, istrinya gembira. Begitu juga hari yang kedua, 4 dinar emas. Ketika pada hari yang ketiga, matahari mulai terbit dan dia membuka tikar tempat sholat, masih didapatinya uang itu. Akan tetapi pada hari keempat dia mulai kecewa. Di bawah tikar sholatnya tidak ada apa-apa lagi kecuali tikar pandan yang rapuh. Istrinya mulai marah karena uang yang kemarin sudah dihabiskan tak tersisa sama sekali. Lelaki dengan lesu menjawab, Jangan khawatir sayang, esok mungkin kita akan dapat 8 dinar sekaligus, sambil menenangkan hati istrinya agar tidak marah. Lalu keesokan harinya mereka berharap-harap cemas. Suami istri itu bangun pagi-pagi, selesai sholat dibukanya tikar sajadahnya, didapatinya masih kosong. Kurang ajar, penipu, teriak sang istri. Ambil kapak, tebanglah pohon itu, sahut lelaki itu. Ya, memang dia telah menipuku. Akan aku habiskan pohon itu semuanya, hingga ke ranting dan hingga sampai akar-akarnya, daun-daunnya. Maka segera ia mengeluarkan kudanya. Sambil membawa kapak yang tajam, dia memacu kudanya menuju ke arah pohon keramat itu. Dengan kejadian yang sama, di tengah perjalanan, iblis yang berbadan tinggi besar tersebut sudah menunggunya. Matanya menyorot tajam. Mau kemana kamu? Bentaknya dengan menggelegar. Minggir kau penipu, akan aku tebang pohon keramat itu, sahut lelaki dengan gagah berani. Berhenti, jangan lanjutkan, sahut iblis. Bagaimanapun juga akan aku tebang pohon itu, dasar penipu, teriak lelaki itu dengan amarahnya kepada iblis. Maka terjadilah kembali perkelahian yang hebat, tetapi kali ini bukan iblis yang kalah, melainkan si lelaki itu yang terkulai kalah dalam kesakitan. Si lelaki bertanya-tanya dan penuh heran, dengan kekuatan apa engkau dapat mengalahkanku? Padahal saat itu engkau tidak berdaya sama sekali melawanku. Lalu iblis itu dengan angkuh menjawab,
tentu saja engkau dahulu bisa menang, karena waktu itu engkau keluar rumah untuk Allah. Dan demi Allah, andai kata kukumpulkan seluruh bala tentaraku untuk menyerangmu, sekalipun kami tak akan mampu mengalahkanmu. Sekarang kamu keluar dari rumah hanya karena tidak ada uang di bawah tikar sajadahmu. Iblis itu tertawa. Maka biarpun kau keluarkan seluruh kemampuanmu, tidak mungkin kamu mampu menjatuhkanku, walaupun aku menghadapimu sendirian. Pulang saja kau orang bodoh, kalau tidak kupatahkan nanti batang lehermu. Mendengar penjelasan si iblis itu, lelaki tersebut merangkak dan berusaha berdiri. Dia baru sadar dengan penuh rasa bersalah serta penyesalan, karena niatnya memang sudah tidak ikhlas karena Allah lagi. Dengan susah payah dia pulang ke rumahnya. Dibatalkanlah niat semula untuk menebang pohon itu. Lelaki itu pun mengerti bahwa perjuangannya yang sekarang adalah tanpa keikhlasan karena Allah, dan ia sadar perjuangan yang semacam itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain dari kesia-siaan dan melakukan dosa kepada Allah, sebab tujuannya adalah karena harta benda, mengatasnamakan keutamaan Allah dan agama. Bukankah berarti aku menyalahgunakan agama untuk kepentingan hawa nafsu semata? Lelaki itu sambil berderai air mata dan penuh penyesalan. Barang siapa di antaramu melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah atau berusaha memperbaikinya dengan tangannya atau kekuasaan. Bila tidak mungkin, hendaklah berusaha memperbaikinya dengan lidahnya atau nasihat. Bila tidak mungkin pula, hendaklah mengingkari dengan hatinya atau tinggalkanlah. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe serta share Muklas Channel, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah.